Alhamdulillah, para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menjalankan perintah-perintah Allah sekuat tenaga kita, menjauhi larangan-larangan Allah tanpa terkecuali. Dan marilah senantiasa kita mensyukuri kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah Allah karuniakan kepada kita. Di antara nikmat yang Allah karuniakan kepada kita adalah nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan. Dua nikmat ini adalah dua nikmat yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia. Nikmat sehat, kita akan sadar bahwa kesehatan adalah nikmat setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nikmat tersebut dari diri kita. Sehingga tidak heran orang Arab sering mengatakan as-sihhatu tajun la ya'lamuhu illal marda. Kesehatan adalah mahkota yang tidak mengetahuinya kecuali orang-orang yang sedang sakit. Para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya berbicara tentang dunia pesantren, maka tidak lepas dari pembicaraan masalah ilmu dan juga adab. Karena dua hal ini, ilmu dan adab, ini adalah dua hal yang sangat berkaitan erat, dan kemungkinan besar zaman sekarang itu jarang kita jumpai kecuali di dunia pesantren. Banyak teman-teman kita atau mungkin saudara-saudara kita yang mereka belajar ilmu, tapi jarang dari mereka yang kemudian memperhatikan masalah adab. Sehingga bagi kita semua para santri, ini adab ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali, dan jangan sampai terpisah antara ilmu dan adab. Disebutkan di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim yang ditulis oleh Hadratus Syekh Al-Qiyai Muhammad Hasim Asy'ari hafidhahullah ta'ala wa ghafarallahu lahu. Beliau menulis di kitab beliau, dikisahkan bahwa sebagian kitab disebutkan bahwa Imam Malik mengatakan kepada Imam Syafi'i, mengatakan, ya bunayya ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqan. Wahai anakku, jadikanlah ilmu sebagai garam dan adab sebagai tepungnya. Artinya dua sesuatu yang tidak dipisahkan. Kita mau bikin masakan, misalkan roti, kalau nggak ada garamnya sepo rasanya. Tahu sepo ya? Sepo itu apa bahasa Indonesia? Hambar gitu ya. Bikin roti tepung tanpa ada garam enggak, itu ya sepo rasanya. Tapi kalau mau bikin roti garam saja tanpa tepungnya, ya roti itu nggak jadi roti. Maka ini dua yang perlu diperhatikan. Dan juga dalam masalah adab ini, Al-Imam Syafi'i pernah dikatakan kepada beliau, ada sebagian yang tanya kepada Imam Syafi'i, kaifa talabuka lahu, bagaimana engkau mencari adab wahai Imam Syafi'i. Jadi Al-Imam Syafi'i ditanya tentang bagaimana Imam Syafi'i ini mencari adab. Maka beliau menjawab, talabul mar'ati al-mudillati waladaha laisa laha ghairu. Jadi aku mencari adab itu seperti seorang ibu yang kehilangan anaknya, dan ibu tadi tidak memiliki siapapun kecuali anaknya. Jadi coba kita bayangkan, seorang ibu kalau anaknya hilang bagaimana?
dia akan mencari dengan sekuat tenaganya, bahkan harta tenaganya itu dikorbankan untuk mencari anaknya tadi. Terlebih seorang ibu yang tidak punya siapa-siapa kecuali anaknya, maka dia akan lebih berusaha untuk mencari anaknya. Nah, seperti itulah Al-Imam Syafi'i, beliau mencari adab. Para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam kitab tersebut ya, tentang adabul muta'allim ma'a syaikh, adab santri dengan gurunya. Di kitab beliau ditulis oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullahu taala wa ghafarallahu lahu, dituliskan ada 12 pembahasan tentang adab santri kepada gurunya. Ini tidak mungkin saya sampaikan semuanya ya, 12 karena terlalu panjang. Saya ambil beberapa poin saja. Yang pertama, ayanzura ilaihi bi'ainil ijlal wat ta'zim wa ya'taqid fihi darajatal kamal. Jadi seorang santri ketika melihat kepada gurunya itu melihat dengan mata memuliakan dan melihat dengan mata mengagungkan. Ini yang perlu dicatat. Jadi santri melihat kepada gurunya itu harus pandangannya pandangan memuliakan, pandangannya pandangan ta'zim. Jangan sampai guruku ngantukan, sambil lihat gurunya baru dipentelangi, Allah, nggak boleh seperti itu. Harus bi'ainil ijlal wa ta'zim, menggunakan pandangan memuliakan dan pandangan mengagungkan. Salah. Kenapa? Karena ketika santri melihat gurunya dengan pandangan memuliakan. Halo? Bengok-bengok. Tes. Apa pakai yang ini? Bisa? Halo, tes. Ya. Karena itu akan bermanfaat bagi santri tersebut. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullah ta'ala, beliau menukil makalahnya Al-Imam Abu Yusuf. Al-Imam Abu Yusuf mengatakan bahwa sami'tu salaf yaqulun man la ya'taqid jalalata ustadhihi la yuflih. Man la ya'taqid jalalata ustadhihi la yuflih. Siapa yang tidak meyakini kemuliaan gurunya, maka dia tidak akan sukses dan tidak akan beruntung. Ini makalahnya Abu Yusuf yang dinukil oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullah ta'ala. Jadi memang benar-benar para santri ini harus melihat gurunya dengan pandangan ta'zim, dengan pandangan memuliakan. Bahkan juga harus meyakini bahwa gurunya adalah orang-orang yang mulia. Ini yang pertama. Kemudian berikutnya, wala yukhatibu syaikhahu bita'il khitab wa kafih. Tidak memanggil gurunya menggunakan ta'il khitab. Misalkan apa? Rok suka. Pakainya dhamir kum kan gitu ya. Ustaz, misalkan apa? Ini sendalnya antum, jangan sendal kamu gitu ya. Tapi dipakai gunakan dhamir jamak yang diniatkan sebagai ta'zim gitu ya. Dan juga selain menggunakan khitab, kemudian ketika gurunya ghaib pun kita masih memuliakan guru kita. Artinya kalau kita di hadapan guru, biasanya kan Ustadz ini mau nganter makan siang antum kan gitu ya, jangan mau nganter makan siang kamu, itu nggak sopan ya, pakai antum atau panjenengan misalkan gitu. Lah sama juga ketika gurunya ghaib, nggak ada, kita ngobrol sesama santri, misalkan mohon maaf tak ambil salah satu contoh nama Ustadz siapa misalnya,
Ustadz Fakih gitu ya, ada Ustadz namanya Ustadz Fakih, baru cerita-cerita gitu ya, halo Fakih kayak dia mau kok, nah itu loh. Jangan, meskipun ghaib orangnya tidak ada, kita gunakan bahasa takrim, ikram kepada beliau. Tadi Ustadz Fakih misalkan gitu. Jadi jangan nyebut langsung, oh tadi disengati Fakih misalkan gitu, jangan. Misalkan mau dinasehati Ustadz Fakih, tetap menggunakan ada kemuliaan dan pemuliaan kepada guru-guru kita. Kemudian yang kedua, bahwa santri ini harus mengetahui haknya guru dan tidak melupakan keutamaan gurunya. Jadi hak guru harus diketahui. Apa saja hak-hak guru ini tentunya kan dipelajari di pelajaran akhlak. Apa saja hak-hak guru kita yang harus kita tunaikan kepadanya, dan apa saja kewajiban-kewajiban kita yang harus kita lakukan. Tentunya kita diajarkan di pelajaran kita. Kita ketahui hak-hak guru, kemudian kita juga tidak melupakan keutamaan guru kita. Dan kemudian berikutnya, jangan sampai lupa untuk mendoakan guru. Kalian semua di sini santri punya guru, saya duduk di sini juga punya guru. Nah, kita sama-sama santri, semua dari kita adalah santri. Jangan sampai kemudian kita lupa untuk mendoakan guru-guru kita. Kita doakan guru-guru kita yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Kita doakan. Kemudian juga termasuk ta'adzim kepada guru, kita juga ta'adzim kepada keluarganya, kepada anak-anak guru kita. Jangan sampai anyel kepada gurunya terus yang dikosek anak-anaknya gitu ya. Anyel kepada guru, anaknya yang jadi sasaran, nggak boleh. Kalau kita ta'adzim ikram kepada guru kita, kepada anak guru kita, kita juga harus ikram. Kita harus ta'adzim. Kemudian kepada keluarga guru kita juga harus ta'adzim. Itu diantara adab seorang santri kepada gurunya, adab murid kepada kiainya, kepada ustadznya, yang mungkin sangat sedikit dan masih banyak lagi yang perlu diulas. Tentunya ini yang sedikit yang bisa sampaikan di pertemuan kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Adunul kifayah, astaghfirullah li wa lakum, rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.